Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius Regar, Uluan Huria HKIP Gedong. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis, kita harus optimis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus kiranya menyertai hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025 adalah tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan di pagi hari ini, ada seorang pemimpin perusahaan yang tergolong maju, di mana bendaharanya sudah harus berganti, dan dilakukan pengumuman siapa yang mau mencalonkan diri menjadi bendahara. Tentu semua staf dan karyawan berlomba untuk menduduki jabatan tersebut. Penjaringan melalui fit and proper test pun dilakukan untuk memilih siapa yang lebih tepat memegang jabatan bendahara tersebut. Singkat kata, setelah dilakukan fit and proper test, yang diumumkan terpilih adalah seorang bapak-bapak yang pekerjaannya adalah cleaning service dan perawat taman di perusahaan tersebut. Tentu staf yang punya jam terbang dan akademisi yang tinggi cemburu dengan keterpilihannya. Dan pasti ada yang mencari cara untuk menjatuhkan bendahara miskin yang baru terpilih tersebut. Saudaraku, setelah bekerja selama 3 bulan, ada yang selalu memperhatikan bendahara ini, bahwa setiap pulang kerja, dia pasti membawa bungkusan kantongan plastik hitam dari kantornya. Hal itu pun dilaporkan kepada direktur, dan direktur pun langsung merespon dengan berkata, silakan ambil gambarnya, agar kita tahu dia bawa apa dari kantor setiap hari. Karena menurut mereka telah terjadi pencurian uang selama dia bekerja. Maka suatu sore pulang kerja dia ditangkap. Dan setelah ditangkap, apa yang terjadi, saudara? Isi plastik kantongan hitam itu adalah bajunya saat menjadi cleaning service dan tukang kebun saat terpilih. Lalu direktur berkata, untuk apa kau bawa-bawa baju itu terus-menerus? Jawab bendahara itu, Bapak Direktur yang terhormat dan saudaraku sekalian, baju ini adalah baju yang selalu saya pakai tiap hari saat menjadi tukang kebun dan cleaning service. Dan tiap hari baju ini saya gantung di kamar kerja saya sebagai pengingat bahwa saya adalah orang miskin yang dipercaya menjadi bendahara di perusahaan ini, sehingga saya akan setia menjaga keuangan perusahaan ini dan tidak berani mengambil apapun dari kantor ini selain hak atau gaji saya, karena saya adalah orang miskin, katanya. Direktur itu pun termangu, dan orang-orang yang melaporkan bendahara itu pun termangu dengan sikap bendahara miskin tersebut.
Dan direktur itu pun seraya berkata, seperti firman ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Seketika itu juga, gaji bendahara itu dinaikkan. Karena direktur perusahaan itu bangga dengan sikap dan pekerjaannya. Saudara yang terkasih dan yang diberkati Tuhan. Setia dan tidak menyangkal Tuhan adalah sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh jemaat Philadelphia. Untuk orang-orang yang setia dalam perkara kecil, tetapi berguna bagi orang lain, membuka pintu bagi kita untuk mendapatkan hal-hal yang lebih besar, seperti contoh bendahara tadi. Bisa saja kita tidak mampu melakukan pekerjaan kebaikan yang besar, tetapi di saat kita setia dan tidak menyangkal Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan perhitungkan itu sebagai catatan dalam kehidupanmu. Maka bertindaklah dan melakukan perkara-perkara yang menguntungkan bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Tuhan melihat pekerjaan seluruh jemaat-Mu, baik hal-hal yang besar ataupun yang kecil. Kiranya pekerjaan jemaat-Mu dari skala kecil sampai skala besar itu membawa keberuntungan dan kedamaian kepada sekitar. Karena Tuhan akan selalu memperhitungkan pekerjaan-pekerjaan kami yang baik, dan Tuhan akan memberikan balasannya di surga kekal. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, berkat seluruh jemaat-Mu yang sedang melakukan pekerjaannya pada hari ini, dan berkati seluruh yang ada di rumah, berkati juga yang kurang baik kesehatannya, supaya mereka sembuh kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja-Mu, gereja-Mu AKBP, dan seluruh gereja-Mu di dunia, dan berkati Tuhan negara kami, dan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, sampai kepada pemerintahan terkecil, agar menjalankan roda pemerintahan yang adil dan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih Tuhan, berkati kami seluruhnya, dan ampuni kami akan kekurangan kesalahan kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus untuk hari ini. Shalom.